Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal ujian nasional Fisika SMA tahun 2018 dari nomor 11 sampai nomor 20. Untuk pembahasan soal sebelumnya, kalian silakan nonton di video saya yang sebelumnya. Nanti linknya saya cantumkan di kolom deskripsi. Oke, kita mulai dari nomor 11 ya. Di sini ada soal, pertanyaannya adalah untuk menentukan letak titik berat sebuah kertas karton yang tidak beraturan di antara urutan langkah yang benar adalah, nah, di sini kita disajikan langkah-langkah untuk menentukan letak titik berat suatu kertas karton yang tidak beraturan. Nah, kita akan mengurutkan langkah-langkah ini sesuai urutannya yang sistematis, yang benar itu seperti apa. Di sini kita lihat ya. Langkah pertama, mengulang prosedur menentukan garis pada kertas karton. Nah, di sini kata mengulang. Nah, kalau kata mengulang maka nomor 1 tidak cocok untuk langkah pertama kan? Karena di sini ada kata mengulang. Artinya sudah ada langkah sebelumnya yang diulangi. Maka kita bisa lihat di sini untuk urutan pertama 1 jelas bukan itu jawabannya ya. Nah, maka A sudah salah. Ya, karena di sini ada kata mengulangi. Otomatis ada langkah sebelumnya yang itu diulangi. Nah, mengulangi langkah itu ya. Nah, yaitu menentukan garis pada kertas karton dari titik gantung yang berbeda dan menandai perpotongan dua garis sebagai titik berat kertas karton. Nah, di langkah 1 ini titik berat sudah ditentukan kan di sini sebagai titik berat kertas karton. Nah, langkah 1 sudah menentukan titik berat. Itu poinnya. Yang kedua, langkah kedua, mengikatkan ujung-ujung benang pada jarum dan beban dan menancapkan jarum pada kertas karton. Nah, sederhananya begini. Jadi, mengikatkan ujung-ujung benang pada jarum dan beban. Nah, ada ujung benang ya. Misalnya ini benang. Nah, ujung-ujung benang ikatkan pada jarum dan beban. Nah, ujung yang satu diikatkan pada jarum ya, misalnya ini jarum. Ujung yang satu diikatkan pada beban dan menancapkan jarum pada kertas karton. Nah, jarum tadi ditancapkan pada kertas karton. Ya, misalnya ini kertas karton yang tidak beraturan ya, yang ingin ditentukan letak titik beratnya, maka jarum tadi ditusukkan ke kertas karton ini. Nah, jadi seperti ini. Jadi langkah kedua sederhananya dibuat seperti ini. Nah, langkah ketiga, menarik garis sepanjang titik-titik pada kertas karton. Menarik garis-garisnya ya. Nah, kemudian ini menarik garis pada titik-titiknya. Nah, langkah keempat, menandai titik-titik sepanjang benang pada kertas karton. Artinya langkah keempat ini baru menandai titik-titiknya ya. Titik-titik baru ditandai pada kertas karton. Langkah ketiga, menarik garis sepanjang titik-titik. Nah, artinya langkah ketiga ini pada kertas karton sudah memiliki titik-titik ya, sehingga di sini menarik garis sepanjang titik-titik. Sedangkan langkah 4, titik-titik itu baru mau ditandai ya. Jadi langkah ketiga ini titik-titik sudah terdapat pada kertas karton, sedangkan langkah 4 titik-titik baru mau ditandai. Nah, artinya urutan yang benar, kita sudah mendapatkan urutan yang benar bahwa harus langkah keempat dulu baru langkah ketiga ya. Harus langkah keempat baru langkah ketiga. Kenapa? Karena langkah keempat baru mau menandai titik-titiknya pada kertas karton, sedangkan langkah ketiga sudah menarik garis sepanjang titik-titik yang ditandai tadi. Jadi pas ya, harus langkah keempat baru ketiga urutannya ya. Maka kita lihat di sini opsinya. Kalau langkah ketiga dulu baru keempat, jelas opsinya salah. Misalnya A, ini langkah ketiga dulu baru keempat, jelas salah ya. Nah, kemudian ini langkah ketiga baru keempat, jelas salah juga. Nah, ini langkah 4 baru 3 ya. D kemungkinan benar, kemungkinan ya. Nah, E 3 baru 4. Nah, E juga salah ya. Nah, ini 4 baru 3. Jadi kita punya kemungkinan jawaban benar adalah B dan D ya. Langkah yang kelima, menggantung kertas karton dengan memegang pangkal jarum. Nah, artinya pada langkah kelima ini tentu jarum sudah tertancap di kertas karton kemudian digantung kurang lebih seperti ini ya. Nah, sini kita lihat tadi opsi yang memungkinkan benar adalah B dan D ya, sesuai dengan urutan ini kan, yang kita sudah yakin urutannya benar seperti ini. Nah, kita lihat yang pertama. Kalau poin D yang pertama adalah nomor 4. Nah, sekarang kita cek angka pertama 4 tepat atau tidak. Menandai titik-titik sepanjang benang pada kertas karton. Nah, dari poin keempat ini kita mendapatkan informasi bahwa kertas benang sudah terikat di kertas karton.
atau sudah terhubung dengan kertas karton ya. Menandai titik-titik sepanjang benang pada kertas karton. Artinya benang sudah terhubung dengan kertas karton. Sedangkan langkah kedua tadi adalah baru sebatas mengikat ujung-ujung benang pada kertas karton. Ya, ini pada kertas karton ya. Pada jarum dan beban, dan jarum itu ditancapkan pada kertas karton. Artinya harus langkah kedua dulu baru langkah keempat. Ya. Tidak bisa langkah keempat yang pertama karena ini menandai titik-titik sepanjang benang pada kertas karton. Artinya benang sudah terhubung dengan kertas karton. Dan langkah kedua baru mau mengikatnya, ya, baru mau menghubungkan. Maka yang tepat adalah langkah kedua dulu baru langkah keempat. Ya, maka langkah keempat tidak tepat menjadi langkah pertama karena didahului oleh langkah kedua. Maka poin D itu tidak termasuk ya karena di sini 2 belakangan. Maka D bukan termasuk, maka opsi yang terakhir yang kemungkinan benar adalah B. Oke, kita anggap jawaban yang benar adalah B. Sekarang kita cek urutannya. Nomor 2, mengikatkan ujung-ujung benang pada karton ya. Gambarnya seperti ini ya. Ada benang, satu ujungnya diikat pada jarum, satu ujungnya lagi diikat pada beban. Kemudian jarum ditusuk pada kertas karton. Itu langkah kedua yang sebagai langkah pertama. Kemudian langkah kelima, menggantung kertas karton dengan memegang pangkal jarum. Cocok ya? Jadi yang terhubung seperti tadi, pangkal jarumnya dipegang, kemudian digantung, diberdirikan seperti ini. Ya, dibuat posisi vertikal seperti ini. Tepat ya. Langkah keempat, menandai titik-titik sepanjang benang pada kertas karton ya. Jadi benang tadi ini sepanjang ini ditandai, dibuat titik-titik. Tepat ya. Nah, kemudian langkah ketiga, menarik garis sepanjang titik-titik pada kertas karton. Jadi tadi titik-titik yang kita sudah tandai pada langkah keempat, di langkah ketiga dibuatkan garis sepanjang titik-titik tadi, ditarik garis ya. Nah, tetap nyambung kan langkah-langkahnya. Nah, kemudian langkah terakhir, langkah pertama, mengulangi prosedur menentukan garis. Ya, tepat kan? Langkah ketiga kan menentukan garis. Langkah pertama, mengulangi prosedur menentukan garis itu. Tetapi ada kertas karton dari titik gantung yang berbeda dengan menandai dan seterusnya. Nah, itu yang tepat ya. Jadi jawaban yang benar adalah B. Kita lanjut ke nomor selanjutnya, nomor 12 ya. Perhatikan grafik hubungan antara massa jenis dan volume berbagai gas berikut. Nah, sini kita disuguhkan ada 5 gas ya. Masing-masing sudah diketahui berapa volumenya dan berapa massa jenisnya. Sumbu X itu menunjukkan massa jenis atau sumbu horizontalnya menunjukkan massa jenis, sedangkan sumbu vertikalnya menunjukkan volume. Nah, berarti kalau misalnya gas yang pertama massa jenisnya 0,8 kg per meter kubik, sedangkan volumenya adalah 2 meter kubik. Itu ya, misalnya contohnya seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah pasangan gas yang memiliki massa sama adalah. Nah, kita akan menentukan mana sih dari kelima gas ini yang memiliki massa yang sama. Nah, tentu kita mulai dari persamaan massa jenis ya. Massa jenis persamaannya adalah massa benda itu dibagi dengan, atau massa gas itu dibagi dengan volumenya ya. Nah, maka untuk menentukan massa adalah Rho kali V ya, massa jenis kali volume. Maka kita bisa tentukan satu-satu saja berapa massanya dengan menggunakan persamaan ini. Kemudian kita lihat mana yang sama massanya. Nah, sekarang kita lihat yang gas pertama ya. Nah, persamaannya M sebenarnya Rho kali V. Nah, maka massa gas yang pertama, massa jenisnya adalah 0,8. Kemudian volumenya 2 ya, 0,8 kali 2, 1,6 kg. Kemudian massa gas yang kedua adalah 0,8 kali 4 ya. Ini 0,8 kali 4. Hasilnya 3,2 kg. Nah, lakukan langkah yang sama untuk 5 gas ini, kita dapatkan hasilnya seperti ini. Dan di sini kelihatan bahwa gas yang memiliki massa yang sama adalah gas yang pertama dan gas yang ketiga. Maka jawabannya adalah B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nomor 13. Sebuah kapal evakuasi sedang berusaha mengangkat kotak peti kemas bermassa total 4.500 kg yang jatuh ke laut. Kotak tersebut berukuran panjang 2 meter, lebar 1,5 meter, dan tinggi 1 meter. Massa jenis air laut saat itu adalah 1025 kg meter minus 3 ya, dan percepatan gravitasi 10 meter sekon pangkat minus 2.
maka besar gaya minimal yang dibutuhkan untuk mengangkat benda dari dasar laut ke permukaan adalah, nah jadi eh, ada sebuah kapal ya akan mengangkat sebuah kotak, ya, sebuah kotak yang kotak itu berada di laut, ya kotak itu berada di laut dan kapal ini ingin mengangkatnya, ya dengan yang diketahui variabel-variabelnya seperti ini. Nah kita tulis dulu yang diketahui untuk mempermudah ya. Nah di sini bendanya itu berada di dasar laut ya, benda dari dasar laut mau diangkat ke permukaan. Nah, yang diketahui massa benda ini adalah 4.500 kg ya. Kemudian panjangnya ya, panjang benda ini ya yang akan diangkat itu adalah 2 meter, lebarnya 1,5 meter dan tingginya 1 meter. Kemudian untuk massa jenis air laut itu sendiri 1025 ya, kemudian G 10. Nah, sekarang kita lihat bahwa ketika benda di dalam air seperti ini ya, kalau kita ingin menuliskan gaya-gayanya, tentu benda ini memiliki gaya berat ya, yang arahnya ke pusat bumi W. Nah, kemudian karena dia berada di dalam air laut, ya, maka dia memiliki gaya ke atas kan, hukum Archimedes. Ketika benda dicelupkan sebagian atau seluruhnya, maka benda akan mengalami gaya ke atas. Sehingga kalau teman-teman mengangkat sebuah benda di dalam air dan di luar di udara misalnya, tentu akan lebih ringan ketika kalian mengangkat benda di dalam air. Karena ada gaya ke atas yang membantu kita ya, sehingga ringan seperti itu. Sederhananya begitu. Nah, di sini saya buat gaya F ya. Gaya F ini adalah gaya yang akan kita cari ya, yang mengangkat benda ini ke permukaan laut. Nah, sekarang kita cari satu-satu dulu ya. Nah, di sini untuk gaya beratnya ya, gaya beratnya tentu M kali G ya. 4.500 kali 10 yaitu 45.000 Newton. Sedangkan untuk gaya ke atasnya adalah rho GV kan persamaannya. Nah, kita masukkan variabelnya, semua rho-nya. Nah, di sini volumenya kita pakai persamaan panjang kali lebar kali tinggi kan, untuk persamaan volume bangun yang seperti ini. 2 kali 1,5 kali 1, nah hasilnya gaya ke atasnya adalah 30.750 Newton. Ya. Nah, kita sudah dapatkan beberapa variabel. Kita ingin meninjaunya seperti ini. Nah, misalnya ketika ditarik sampai ke permukaan ya. Nah, ini ketika ditarik sampai ke permukaan, maka kita bisa tuliskan sigma F sama dengan 0. Ya, sampai ke permukaan kan. Nah, kalau kita tulis gaya-gayanya ya, maka gaya F ya tambah gaya ke atas searah kan, kurang gaya beratnya berlawanan arah sama dengan 0. Nah, sehingga F tambah FW tambah FA kemudian pindah ruas sama dengan W ya. Maka F sama dengan W kurang FA. Seperti itu ya. Atau dalam tinjauan lain sebenarnya gaya minimal itu ya, gaya minimal yang dibutuhkan untuk menarik benda sampai ke permukaan ya, itu harus sama besarnya dengan berat semu ya. Jadi ada yang namanya berat semu, yaitu berat benda ketika berada di dalam air ya. Itu berat benda di udara ketika kita mengangkat benda kan, dan di dalam air itu berbeda. Gaya minimal yang dibutuhkan itu harus sama dengan berat semuanya. Sehingga kita bisa tuliskan persamaannya seperti ini. Kita masukkan F sama dengan gaya beratnya tadi ini ya. Kemudian kurang gaya ke atasnya. Maka hasilnya 14.250 Newton. Maka jawaban yang benar adalah A. Oke, kita masuk ke nomor ke-14 ya. Sebuah pembangkit listrik tenaga air menggunakan turbin yang diputar oleh air dari bendungan yang jatuh dari ketinggian 90 meter. Pembangkit listrik tersebut menghasilkan daya 9 MW. Jika efisiensi pembangkit 50%, maka debit air pada pembangkit tersebut adalah, nah, jadi di sini ada sebuah alat ya, pembangkit listrik tenaga air, modelnya seperti ini. Nah, sebenarnya dalam pembangkit listrik itu kan pada intinya bagaimana cara agar turbin itu bisa terputar kan. Nah, karena kalau turbin bisa terputar, maka konsepnya kembali ke generator, yaitu itu ada medan magnet yang ikut berputar sehingga terjadi perubahan medan magnet, dan di situ arus listrik atau GGL induksi akan bangkit sesuai hukum Faraday kan. Yang dibutuhkan hanya perubahan medan magnet.
Jadi bagaimana caranya memutar turbin? Maka sistem dalam soal ini adalah ada bendungan, kemudian airnya jatuh ya, sehingga turbin bisa terputar. Air ini jatuh dari ketinggian 90 meter. Nah, listrik yang dihasilkan dayanya adalah 9 megawatt. Efisiensi sistemnya adalah 50% ya. Nah, pertanyaannya adalah berapa debit air pada pembangkit listrik ini? Maka secara umum persamaan debit kan adalah banyaknya volume air yang mengalir tiap detik kan. Jadi banyaknya volume air yang mengalir tiap detik itu adalah debit. Nah, maka soal ini agak menarik ya karena dia membutuhkan penurunan rumus ya. Nah, di sini kita lihat bahwa secara umum ya, efisiensi itu kan sebenarnya berbicara seberapa efisien alat yang kita buat ya, dalam artian perubahan energinya. Nah, misalnya perubahan energi dari energi listrik menjadi energi cahaya, misalnya lampu ya. Nah, perubahan energi itu tidak berlangsung atau tidak terjadi secara 100%. Karena bisa jadi dari energi listrik itu ada energi, oke, katakan sebagian besar menjadi energi cahaya, tetapi ada juga energi listrik tadi diubah menjadi energi panas. Makanya kalau kita memegang balon lampu itu terkadang panas ya. Maka energi panas itu dari perubahan energi tadi, dari energi listrik terbagi menjadi dua, ada energi cahaya dan energi panas. Tentu lebih banyak di energi cahaya ya, kalau kita berbicara lampu secara umum. Nah, itulah maka muncul efisiensi, seberapa banyak energi itu bisa diubah ya. Itu menunjukkan kinerja alat yang kita buat. Semakin besar efisiensinya, artinya semakin bagus kan, energi yang diharapkan berubah itu semakin banyak. Nah, maka di sini secara umum persamaan efisiensi itu adalah keluaran banding dengan masukan. Ya, keluaran banding dengan masukan. Kalau kita berbicara energi, maka energi keluaran banding energi masukan. Nah, maka kalau kita tulis output sama dengan efisiensi kali input kan, nah seperti ini. Nah, maka kalau kita berbicara energi ya, maka di sini energi keluaran tentu energi listrik ya. Nah, kemudian energi masukan yaitu energi mekanik. Nah, energi mekanik kalau kita berbicara ini kita tinjau air, maka energi potensial ya. Air itu memiliki energi potensial. Nah, kalau dari titik ini kan, nah seperti itu. Nah, maka kita lihat di sini bahwa kita cari satu-satu ya, energi listrik dan energi potensial. Nah, untuk energi listrik ya, nah kita tahu bahwa di sini ada daya ya. Nah, daya listrik itu kan banyaknya usaha yang terjadi ya tiap detik. Atau kalau kita bahasa lainnya adalah banyaknya perubahan energi ya, atau energi yang dibutuhkan atau energi yang berubah tiap detik. Nah, itu adalah daya. Nah, maka untuk energi listrik itu sendiri adalah E kali T ya. Sebenarnya perubahan energi tapi kan tentu delta E ya, karena tentu E0-nya atau energi awalnya kan tidak ada. Nah, maka energi akhirnya, energi keluaran yang muncul yang ada, maka E sama dengan E kali T ya. Ini energi listrik. Sedangkan energi potensial yaitu MGH ya. Nah, MGH hanya tentu dari ketinggian sini kan. Nah, tetapi massa air kita tidak tahu berapa. Nah, tetapi kita punya informasi bahwa massa jenis ya itu sama dengan massa air ini dibagi dengan volumenya ya. Nah, kemudian di sini debit V per T ya. Maka kita bisa ganti untuk V adalah Q kali T ya. Nah, maka persamaan ini menjadi energi potensial adalah, nah di sini massanya kan adalah Rho kali V ya. Kita masukkan Rho kali V G kali H. Nah, kemudian di sini energi potensial adalah, nah di sini untuk nilai V sendiri adalah I kali T kan. Nah, maka kita ganti V-nya I kali T. Maka terakomodasilah kita membuat persamaan baru yang mengakomodasi semua informasi dalam soal ya. Di situ ada debit, ada volume dan lain-lain. Nah, ini persamaan energi potensialnya, ini persamaan energi listriknya ya. Maka kita masukkan di sini perbandingannya tadi ya, energi listrik P kali T, energi potensialnya ini ya. Nah, kemudian efisiensinya adalah 50% ya. Kita masukkan nilainya untuk energi listriknya daya kali T waktu ya. Nah,
Tapi di sini ada T, di sini juga ada T, maka saling menghilangkan ya. Nah, maka tinggal dayanya adalah 9, kalau kita ubah ke watt 9 kali 10 pangkat 6 kan. 50% efisiensi kali, nah rho-nya adalah massa jenis air ya, 1000 ya. 1000 kilogram per meter kubik. Nah, kali Q, ya, Q debit ini yang ditanyakan, kali percepatan gravitasi, kali ketinggian 90 meter ya. T-nya di sini sudah menghilangkan dengan ini kan. Maka kita selesaikan secara matematis, hasilnya seperti ini ya. Nah, maka nilai Q, ya, hasilnya seperti ini, selesaikan secara matematis, maka nilai Q adalah 9 kali 10 pangkat 6 per 45 kali 10 pangkat 4, hasilnya 0,2 kali 10 pangkat 2, ya, atau 20 meter kubik per sekon. Ya, itu jawabannya berarti adalah C. Lanjut ke nomor 15. Balok bermassa M berada pada bidang datar licin. Balok dalam keadaan diam di posisi 1, balok diam, dan ditarik oleh gaya F sampai di posisi 2 dalam selang waktu T seperti gambar ya. Jadi ada benda diam ditarik oleh gaya F sampai ke posisi 2 dengan memvariasikan massa dan gaya diperoleh data berikut. Nah, jadi kalau di sini diperoleh data variasi massa dan gaya. Nah, kalau massanya 12 kg kemudian ditarik oleh gaya F, maka dia membutuhkan waktu 4 sekon untuk sampai di posisi 2. Itu maksudnya. Kalau masanya 16 kg kemudian ditarik oleh gaya F sebesar 4 Newton, maka waktu yang dibutuhkan untuk bergerak dari satu ke posisi kedua adalah 3 sekon. Itu maksudnya, dan seterusnya. Nah, pertanyaannya dari tabel di atas, usaha yang dilakukan benda dari yang terbesar ke yang terkecil adalah, nah, sini tanyakan usaha yang dilakukan oleh benda untuk berpindah dari titik 1 ke titik 2 sesuai variasi ini kita cari dari yang usaha terbesar ke yang terkecil. Nah, maka kita tahu bahwa persamaan usaha adalah secara umum kalau kasusnya seperti ini ya, maka gaya dikali dengan perpindahan itu ya. Gaya dikali dengan perpindahan bendanya. Nah, di sini masalahnya adalah perpindahannya kita tidak tahu berapa S-nya ya. Nah, kalau kita berbicara gerak lurus, kita pakai jarak juga bisa karena gerak lurus kan dari sini ke sini. Nah, kita tidak tahu jaraknya, tidak diketahui dalam soal, tetapi kita bisa menggunakan persamaan dari gerak lurus berubah beraturan. Karena awalnya diam, kemudian ditarik oleh gaya F, tentu kecepatannya berubah ya, semakin cepat. Nah, tentu terjadi konsep gerak lurus berubah beraturan. Maka kita bisa masukkan persamaan gerak lurus berubah beraturan seperti ini. S sama dengan V0T tambah 1/2 AT kuadrat. Untuk S-nya ya. Nah, karena kecepatan awalnya tidak ada, karena diam awalnya, maka tinggal 1/2 AT kuadrat. Nah, kita tinggal cukup mencari S-nya, kemudian kita kalikan dengan gaya F yang di sini, maka kita dapatlah usahanya. Nah, kita cari dulu jarak tempuh S1 ya. Nah, jarak tempuh untuk variasi yang pertama ini. Nah, maka hasilnya adalah rumusnya 1/2 AT kuadrat 1/2 kali, nah percepatannya akan F per M ya, yaitu 3/12, yaitu sama dengan 1/4 ya. 1/2 kali 1/4 kali T kuadrat, 4 kuadrat, maka hasilnya adalah 2 meter. Usahanya adalah F kali S, 3 kali 2 adalah 6 joule. Berikutnya S2, caranya sama ya, seperti yang di atas, hanya berbeda variabel. Nah, S2 sama dengan, nah, di sini 1/2 kali percepatannya 4/16, 1/4 juga ya. Di sini kalau kita lihat percepatannya F per M semua sama ya, yaitu 1/4. Ya, 5/20 kan 1/4. 6/24 juga 1/4. Jadi kecepatannya sama. 1/4 kali T kuadrat ya, 3 kuadrat, hasilnya 9/4 meter. Kemudian kita cari usahanya F kali S, maka hasilnya 4,5 joule. Nah, kemudian untuk S3 sama seperti di atas ya, 1/4 kali 1/2 kali 1/4, percepatannya sama kan, kali T kuadrat, 2 kuadrat, maka hasilnya adalah 1/2 meter. Usahanya 5 kali 1/2 adalah 2,5 joule ya. Nah, sini kita lihat bahwa 6, 4,5, 2,6. Nah, yang paling tinggi di sini 6 ya. Maka urutannya dari terbesar ke yang terkecil, maka harus data pertama dulu yang terbesar, kemudian data yang kedua, dan data yang ketiga. Berarti urutannya 1, 2, 3. Nah, sini kita lihat. 1, 2, 3. Nah, sini 3 baru 2. Artinya yang terbesar 3 baru 2. Sedangkan yang kita dapat, yang besar itu adalah 2,
Ya, yang besar itu usahanya adalah data kedua, baru data ketiga. Berarti ini 32 terbalik ya, maka A bukan A jawabannya. Kemudian untuk B juga sama. Yang terbesar 3 baru 2, sedangkan yang kita dapat 3 dan 2 itu yang besar adalah 2 ya, baru 3. Maka ini juga B juga salah ya. C juga sama, 3 dengan 2 ya, salah juga. Karena urutannya kan 2 baru 3 kan? Ini seperti ini. Nah, kemungkinan yang benar adalah D dan E. Ya. 2 dan 3, 2 dan 3. Nah, di sini kita lihat tetapi D di sini satunya lebih kecil ya, sedangkan yang kita dapat di sini 1 lebih besar dari 2 dan 3. Maka yang benar adalah E, 1, 2, 3. Ya. Mudah ya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke nomor 16. Sebuah balok dilepas tanpa kecepatan awal di puncak bidang miring licin dari titik A. Balok meluncur hingga dasar bidang miring di titik E. Jika A dan B sama dengan B dan C sama dengan C dan D sama dengan D dan E, maka perbandingan kecepatan balok di titik C, D, dan E adalah, nah, di sini ada sebuah balok dari titik A, kemudian dilepas begitu saja pada bidang yang licin, miring, kemudian meluncur sampai ke titik E, titik akhir ya. Nah, tetapi titik A dan B sama dengan jaraknya, titik B dan C panjangnya sama ya, sama semua. Maka ditanyakan perbandingan kecepatan di titik C, D, dan E. Ya. Nah, di titik C berapa kecepatannya, ketika benda di titik D berapa kecepatannya, ketika benda di titik E sesaat sebelum menyentuh lantai berapa juga kecepatannya. Yang ditanyakan perbandingannya. Nah, maka untuk kasus seperti ini sebenarnya saya sudah bahas di video saya yang lain ya, bahwa kalau bendanya meluncur di bidang miring seperti ini ya, kemudian misalnya ketinggiannya misalnya meluncur sampai ke titik E, kemudian ketinggiannya ini adalah R, maka kecepatan benda di titik E yaitu V sama dengan akar 2 GR. Akar 2 kali percepatan gravitasi kali R tingginya ini ya. Maka kita bisa terapkan persamaan ini pada kasus ini ya. Tinggal kita misalkan seperti ini. Bahwa jarak dari titik ini kan B kita garis putus-putus sampai ke sini. Jarak dari sini kita misalkan H. Nah, ini juga pasti H. Sama ya jaraknya karena dari B ke C kan sama jaraknya C ke D. Maka ini H, ini juga H, ini juga panjangnya H, ini juga panjangnya H. Nah, maka kalau ditanyakan kecepatan balok di titik C, maka kita bisa gunakan persamaan akar 2G di sini ya, ketinggian dari sini ke sini. Nah, maka kita supaya mempermudah, kita pakai kuadrat dulu supaya akarnya hilang ya. Di sini V C kuadrat, kecepatan di titik C adalah 2 ya, sesuai persamaan ini kan, 2 kali G kali, nah di sini kita lihat di titik C berketinggiannya ada 2H kan, 1H tambah 1H berarti 2H. Maka hasilnya adalah 10 ya kali 2 kuadrat ya, 2 kali 2 kan 4 ya, atau 2 kuadrat H. Nah, atau VC sama dengan akar kuadrat ya. Di sini akar kuadrat maka 2-nya keluar ya. Karena kuadratnya sama menghilangkan akarnya, tinggal 10 dalam akarnya adalah 10H. Kemudian kecepatan di titik D sama caranya seperti yang di atas, yang berbeda hanya ketinggiannya ya. Di sini ketinggiannya pada titik D adalah di sini ya 1H, 2H, 3H. Maka ketinggiannya di sini pakai 3H. 2 kali 10 ketinggiannya kali 3H. Maka hasilnya 4 kali 15H ya. Nah, atau sebenarnya ini kan 2 kali 3 6, 6 kali 10 adalah 60. Nah, 60 bisa kita ubah 4 kali 15 ya, untuk bisa dicabut akarnya. Nah, maka untuk VD-nya, akar kuadratnya ini 4 keluar jadi 2 ya. Dalamnya adalah 15, akar kuadrat dari 15 kali H. Begitupun untuk VE ya, 2 kali 10 ketinggiannya adalah 1H, 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 jumlahkan semua 4H. Ketinggiannya adalah 4H, maka ini hasilnya adalah 2 kali 4, 8, 8 kali 10 adalah 80. Untuk bisa cabut akarnya maka kita buat 80 adalah 16 kali 5 sama saja ya, agar bisa cabut akarnya. Sehingga VE-nya adalah akar kuadrat dari ini. Akar kuadrat dari 16 adalah 4, maka yang tersisa 5 dalam akarnya adalah 5H. Nah, kita sudah dapatkan kecepatan masing-masing, tinggal kita bandingkan ya, VC banding VD banding VE. Nah, cara mudahnya kita lihat saja bilangan awal yang ada di sini. Di luar akarnya ya, 2, 2, dan 4. Tulis 2, 2, 4.
Kemudian ini kan sama saja 1:1:2 kan, masing-masing semua dibagi 2. 1:1:2. Kita cari di sini yang 1:1:2 di bilangan di luar akar. Di sini 1:1:1 karena di sini ada 1 kan tapi tidak ditulis. 1:1:1 salah ya karena ini ada 2. 1:1:1 juga salah, 1:1:2 ya kemungkinan benar ya. 1:1:2 bilangan di luar akar. 2:1:1 salah, 2:1:1 salah. Maka yang benar adalah ya 1:1:2 sesuai yang ini. Oke, kita lanjut ke nomor ke-17. Anak panah dikaitkan pada tali busur. Kemudian ditarik ke belakang dengan gaya 20 Newton sehingga tali busur meregang pada jarak 20 cm. Jika udara diabaikan massa anak panah 250 gram. Maka kecepatan anak panah saat melesat ya dari busur adalah. Nah, di sini sebenarnya mirip konsepnya seperti kartapel ya, tapi ini menggunakan panah. Maka di situ kita masukkan konsep elastisitas ya. Nah, anak panah dikaitkan pada tali, ditarik ke belakang ya dengan gaya 20 Newton. Nah, untuk mempermudah kita tulis dulu yang diketahui ya. F gaya yang menarik 20 Newton, pertambahan panjangnya 20 cm ya. Di sini ditarik regang 20 cm. Massanya adalah 250 gram, yang ditanya adalah kecepatan anak panah saat melesat dari busur ya. Penyelesaian, nah di sini untuk mempermudah ya, atau untuk mencari amannya kita gunakan saja konsep perubahan energi ya, karena energi itu kan kekal sehingga lebih aman kita meninjau energi. Kenapa kita meninjau energi? Karena di situ terjadi perubahan energi. Nah, ketika busur itu ditarik ya, maka di situ terdapat energi potensial ya, energi potensial elastisitas ya. Nah, dan energi kinetiknya 0. Ketika busur panah itu dilepaskan, maka muncullah energi kinetik ya. Energi potensial tadi berubah menjadi energi potensial elastisitas tadi berubah menjadi energi kinetik. Nah, maka kita lebih aman meninjau perubahan energinya ya. Nah, maka di sini kita lihat tadi ada perubahan energi kinetik sama energi potensial ya. Nah, maka di sini B perubahan energi ya, perubahan energi potensial. Kemudian di sini juga bisa kita gunakan perubahan energi kinetik. Jadi persamaannya seperti ini ya. Karena tadi terjadi perubahan energi kinetik dan energi potensial. Sebenarnya dari hukum kekekalan energi mekanik ya, secara umum seperti itu. Nah, di sini EK2 kurang EK1 ya, yaitu energi kinetik kedua kurang energi kinetik 1. Energi kinetik 1 adalah energi kinetik awal ya. Nah, energi kinetik 2 energi kinetik ketika benda melesat ya, seperti itu. Atau busur panah tadi melesat. Nah, energi potensial ini ya, ini saya pakai energi potensial 1 kurang energi potensial 2. Kenapa? Karena energi potensial 2 tentu lebih besar. Maka energi potensial 1 justru lebih besar dari energi potensial 2 ya. Karena energi potensialnya akan makin lama akan makin berkurang ketika dilepaskan ya. Supaya hasilnya itu tidak negatif. Masih paham kan? Nah, kalau energi kinetik kan dia energi kinetiknya energi kinetik kedua kurang energi kinetik pertama ya. Nah, energi kinetik kedua adalah energi kinetik pada busur yang saat melesat dari busur ya, anak panah yang saat melesat dari busur, energi kinetiknya. Nah, energi kinetik pertama ini adalah kondisi awal busur. Nah, kemudian energi potensial 1 kurang energi potensial 2. Di sini saya tuliskan EP1 kurang EP2 karena EP1 lebih besar dari EP2 ya. Energi potensial pertama kan posisi ditarik ya, itu energi potensialnya besar. Nah, tapi ketika dilepaskan, tentu energi potensialnya akan berkurang. Tapi energi kinetiknya yang besar ya. Supaya hasilnya tidak negatif, maka saya tulis EP1 kurang EP2. Nah, kemudian di sini energi kinetik awal busur 0 ya, karena busurnya masih diam kan. Nah, maka yang tersisa hanya energi kinetik yang kedua. Yang ini energi potensial pertama, energi potensial kedua itu 0 ya, karena ketika dilepaskan busur bergerak melesat, itu energi potensial elastisitasnya sudah tidak ada ya. Maka
hanya yang tersisa hanya energi potensial elastisitas yang pertama tadi. Ketika busur ditarik itu punya energi potensial elastisitas. Ketika busur dilepas, energi potensial elastisitasnya itu akan tidak ada lagi ya. Maka di sini energi potensial itu yang dimiliki hanya pada kondisi pertama, yaitu saat busur ditarik, anak panah ditarik. Maka persamaannya seperti ini. Kita masukkan nilainya, energi kinetik 1/2 mv kuadrat tambah 1/2 energi potensial elastisitas F kali delta X. Maka kita masukkan 1/2 masanya ini gram ya, kita ubah kilogram 0,25 V kuadrat sama dengan 1/2 gayanya 20 Newton kali taman panjangnya yaitu 20 cm, maka meter berarti 0,2. Maka kita selesaikan secara matematis, ini 1/2 ini punya 1/2 saling menghilangkan, maka tinggal 0,25 V kuadrat sama dengan 20 kali 0,2 adalah 4 ya. Maka V kuadrat sama dengan 4/0,25 atau 400/25 adalah 16. Maka V adalah akar kuadrat dari 16 adalah 4 meter per sekon. Maka jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke nomor 18. Seorang yang bermasa 50 kg berdiri di atas perahu yang bermasa 200 kg. Perahu bergerak dengan kecepatan 7,5 meter sekon min 1. Saat tiba di tempat tujuan, penumpang melompat dengan kecepatan 10 meter pangkat min 1 searah gerak perahu. Kelajuan perahu sesaat setelah penumpang melompat adalah, nah di sini kasusnya adalah, kita tulis dulu yang diketahui ya. Kasus ini bisa kita tinjau menggunakan hukum kekekalan momentum ya. Nah, karena di sini punya massa, punya kecepatan ya. Awalnya orang ini menyatu dengan perahu ya. Kemudian sampai di tempat tujuan, orang ini melompat sehingga terpisah dengan perahu, tapi lompatannya searah gerak perahu ya. Nah, maka kita tuliskan momentum awal sama dengan momentum akhir, hukum kekekalan momentum kan. Yaitu momentum awal yaitu momentum saat orang ini dan si perahu masih bersama. Momentum akhir adalah ketika orang itu melompat dari perahu ya. Maka ini PK momentum kapal ya, perahu ya, tapi misalkan saya kapal, momentum kapal tambah momentum orang, kemudian momentum kapal tambah momentum orang ya setelah proses ya, setelah kejadian itu, yaitu orang yang melompat. Ini momentum K M kali VK, ini M0 kali MO kali VO ya. Ini kita ubah saja. Nah, kemudian kita lihat di sini bahwa kecepatan benda atau kecepatan perahu dan kecepatan orang awalnya adalah sama ya, karena mereka menyatu kan. Seorang ini berada di atas perahu dengan kecepatan 7,5. Artinya kecepatan orang dan kecepatan perahu itu sama. Maka di sini saya faktorkan saja seperti ini ya, karena VK dan V0 sama. Maka tinggal saya masukkan MK-nya 200 tambah M0-nya adalah 50 ya. Kalau dijumlahkan, kita faktorkan seperti ini. Nah, kemudian massa kapal ya kali VK aksen ya, massa kapal atau massa perahu sesaat setelah penumpang melompat. Ini yang dicari ya. Tambah, nah, massa orang 50 kali, nah di sini kecepatan ketika dia lompat yaitu 10. Nah, di sini menggunakan tambah karena dia lompat searah perahu, maka pakai positif saja. Karena dia searah perahu ya. Nah, di sini kita jumlahkan ya. Nah, kemudian kita kalikan 7,5 seperti ini sama dengan 200 VK aksen tambah 50 kali 10 500. Nah, di sini hasilnya 200 VK aksen ya sama dengan, kita kalikan hasilnya 1875, ini pindah ruas yaitu kurang 500. Maka hasilnya VK aksen sama dengan, nah di sini kita kurangi hasilnya 1375 per 200. Maka VK aksen adalah 6,8 meter per sekon atau mendekati 6,9 meter per sekon C ya. Kita lanjut ke nomor 19. Sebuah bola biliar A bermasa 100 gram bergerak menuju bola biliar B bermasa sama yang mula-mula dalam keadaan diam seperti gambar. Nah, ini juga sebenarnya konsep tumpukan momentum ya. Tapi di sini ada analisis ya. Di sini kecepatannya membentuk sudut. Awalnya bola B diam, kemudian
bola A mendekati kemudian menembak bola B, tetapi bergerak membentuk sudut 30 derajat terhadap sumbu horizontal. Kecepatan 5 meter sekon min 1. Dan ketika menumbuk, bola B ini kemudian bergerak dengan kecepatan 3 meter sekon ke arah Y, ya, ke arah sumbu horizontal, ke arah sumbu vertikal, ya, seperti itu. Besar kecepatan bola A sesudah tumbukan adalah, nah, kecepatan bola A ini setelah tumbukan atau VA aksen, ya. Nah, maka di sini kita harus uraikan dulu pada komponen sumbu X dan sumbu Y. Nah, maka di sini berlaku konsep vektor. Untuk VA aksen itu kan kalau vektornya kan ya akar kuadrat dari VA aksen kuadrat atau VA Y aksen kuadrat, ya. Kecepatan setelah tumbukan pada sumbu X dan tambah kecepatan tumbukan setelah tumbukan pada sumbu Y dan masing-masing dikuadratkan. Ya, ini persamaan vektor kan, resultan vektor. Maka kita meninjau pada sumbu X dan sumbu Y. Nah, pada sumbu X, ya, di sini kita gunakan jawaban kekalan momentum, ya, karena tumbukan. Pada sumbu X yaitu momentum awal sama dengan momentum akhir, momentum keduanya, ya. Nah, momentum PA tambah PB sama dengan PA aksen tambah PB aksen. Nah, kita masukkan persamaannya pada sumbu X, ya. Nah, PA berarti massa A kali VA aksen, kecepatan benda A pada sumbu X sebelum tumbukan, ya. Nah, di sini momentum benda B atau momentum bola B sebelum tumbukan 0 karena bendanya diam, ya. Sama dengan, nah, di sini VA aksen yaitu MA, ya, VA aksen, ya. VA pada sumbu X, kecepatan benda pada sumbu X setelah tumbukan. Nah, kemudian di sini tambah, ya, karena benda B ini bergerak pada sumbu Y saja, ya, tidak bergerak pada sumbu X, ya, bergerak ke atas, nah, kecepatan benda pada sumbu Y kan 0, kecepatan benda pada sumbu X kan 0, ya, karena dia bergerak pada sumbu Y. Maka PB-nya di sini adalah 0, karena PB kan M kali VBX, ya, VBX aksen, kecepatan benda setelah tumbukan pada sumbu X untuk benda B itu 0, maka di sini 0. Kita masukkan persamaannya, kita masukkan variabelnya MA, ya, 100 gram berarti 0,1 kg kali VA aksennya, ya, di sini kita lihat. Nah, di sini kita bisa proyeksikan pada sumbu X dan sumbu Y. Sumbu X tentu VA X adalah 5 cos 30 derajat kan? Ini konsep vektor. Sumbu Y pakai sin, ya, 5 sin 30 derajat. Kita masukkan 5 kali cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3, ya. Nah, sama dengan 0,1 VA aksen. Nah, VA aksen sama dengan di sini 5/2 akar 3, ya, karena di sini 0,1 saling menghilangkan, maka tinggal 5/2 akar 3 meter per sekon. Ini kecepatan benda A pada sumbu X setelah tumbukan. Kita sudah dapat, ya. Sekarang kita cari yang ini pada sumbu Y. Sama seperti yang di atas persamaannya, ya, seperti ini, tetap pada sumbu Y. Nah, MA kali VAY. Nah, sekali lagi momentum bola B sebelum tumbukan itu 0, baik pada sumbu Y maupun sumbu X karena bendanya diam. Sama dengan, nah, MA VAY, ya, tambah, nah, di sini ada, ya, ini tadi kan momentum bola B pada sumbu X 0 karena dia bergerak pada sumbu Y. Tetapi di sini ada, ya, momentum setelah tumbukan bola B itu ada karena pada sumbu Y benda bergerak pada sumbu Y. MB kali VBY, ya. Nah, di sini kita masukkan persamaannya MA yang 0,1 kali VAY 5 kali sin 30, ya, yaitu 5 kali sin 30 1/2, maka 5 kali 1/2 adalah 5/2 sama dengan 0,1 massa bola A, ya, VAY tambah, nah, di sini MB-nya masanya kan sama, ya, massa bergerak menuju bola B bermassa sama, bola A dan bola B masanya sama, maka 0,1 kali, nah, di sini kecepatan benda pada sumbu Y, ya, ke atas, ini VB, ya, tanyakan ke atas, ya, 3 meter sekon min 1. Kita masukkan kali 3. Maka 5/2, ya, di sini ada 0,1, di sini ada 0,1, di sini ada 0,1, maka 0,1-nya bisa saling menghilangkan, ya. Maka tersisa VAY tambah 3, ya, VAY aksen tambah 3. Maka VAY aksen adalah 5/2 kurang 3 atau 6/2, ya, karena 3 itu 6/2. Supaya sama penyebutnya supaya bisa dioperasikan. Sama dengan min, ya, 5 kurang 6 adalah min 1/2 meter per sekon.
Kita sudah dapat VAX-nya dan VAY-nya. Kita masukkan di persamaan ini. VA aksen sama dengan akar kuadrat ya. 5/2 akar 3 kuadrat tambah min 1/2 pangkat 2 ya. Ini dan yang ini. Maka di sini untuk mempermudah kita hilangkan dulu akarnya. Tentu di sini kita kuadratkan ya. Nah, di sini kita pangkat 2, 5 kali 5 adalah 25, 2 kali 2 adalah 4, akar 3 kali akar 3 adalah 3 ya. Nah, tambah min 1/2 pangkat 2 berarti 1/4 ya. Positif, karena negatif kali negatif positif. 25 kali 3 adalah 75/4 tambah 1/2, 1/4. Inputnya sudah sama, tinggal dijumlahkan. 75 tambah 1, 76/4. Atau sama dengan 19 meter per sekon. Ya, kita sorry di sini satuannya belum meter per sekon ya, karena di sini masih pangkat 2. Maka VA-nya adalah akar kuadrat dari 19 meter per sekon. Maka jawabannya adalah B ya, akar 19. Oke, kita masuk ke nomor yang terakhir yang kita bahas pada video ini. Berikut data kalor jenis dari 4 zat padat ya. Terdapat 4 zat padat, masing-masing punya nilai kalor jenis. Pertanyaannya adalah dari keempat zat padat dengan massa yang sama, jadi massanya sama. Diberi kalor juga dengan jumlah yang sama, jadi massanya sama. Diberi juga energi kalor dengan jumlah yang sama. Urutan zat yang mengalami kenaikan suhu dari tertinggi ke terendah adalah, nah di sini kalau kita berikan kalor, maka akan terjadi perubahan suhu ya. Suhunya akan naik. Nah, dengan kalor jenis yang berbeda ini, di manakah kenaikan suhu tertinggi kemudian rendahnya? Kita urut ya. Nah, maka kita harus tahu dulu apa sih itu kalor jenis. Kalor jenis dari satuannya kita lihat joule per kilogram derajat Celcius ya. Kita harus tahu dulu apa sih itu kalor jenis. Dari satuannya kan joule per kilogram derajat Celcius ya. Nah, jadi kalor jenis itu adalah banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kilogram zat untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Bisa ulangi, kalor jenis itu menunjukkan banyaknya kalor yang dibutuhkan oleh 1 kilogram zat tersebut untuk menaikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Artinya, kalau kalor jenisnya besar ya, maka misalnya di sini 100 joule per kilogram derajat Celcius. Misalnya 100 joule per kilogram derajat Celcius. Artinya, dia harus membutuhkan 100 joule agar 1 kilogram dirinya ya bisa naikkan suhunya sebesar 1 derajat Celcius. Jadi kalau bendanya 1 kilogram misalnya ya, maka dia harus butuh 100 joule energi supaya suhunya bisa naik 1 derajat Celcius. Artinya, semakin besar kalor jenis ya, maka semakin banyak energi yang dibutuhkan untuk naikkan suhunya. Ya. Dengan kata lain, semakin besar kalor jenisnya, maka semakin lama dia panas karena energinya harus banyak ya. Semakin lama agar suhunya bisa naik ya. Nah, maka kita lihat di sini. Nah, kalau masing-masing benda masanya sama, kemudian diberi dengan jumlah energi kalor yang sama ya, maka kalor jenis yang paling sedikit lah yang cepat panas ya. Karena di sini misalnya 134. Dia hanya membutuhkan 134 joule agar 1 kg masanya itu bisa naik 1 derajat Celcius. Jadi dia hanya butuh sedikit kalor ya. Sedangkan ini butuh 900 joule, artinya lebih banyak kan? Maka dia lebih lama panas. Maka yang duluan panas ya, atau yang mengalami kenaikan suhu dengan waktu, kita ukur dengan waktu yang sama, maka yang lebih cepat mengalami kenaikan suhu adalah itu yang kalor jenisnya paling sedikit, yaitu ini, yang kedua, ketiga, dan keempat. Ya, jadi jawabannya adalah tungsten, ya, perak, tembaga, dan aluminium. Oke, mungkin cukup sampai di sini pembahasan soal ujian nasional fisika tahun 2018 SMA. Nanti nomor-nomor berikutnya kita akan bahas di video selanjutnya. Mohon maaf jika pembahasannya kesana kemari ya, karena saya lagi mengantuk. Oke, itu saja mungkin. Lanjutkan di video berikutnya. Oke, sekian video kali ini dan jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya agar teman-teman selalu update dengan video-video terbaru pada channel ini.